sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kamsiati. Menjelang usia 60 tahun, ia merasa begitu banyak cobaan dalam kesehatan. Secara perlahan, tubuhnya seperti semakin terasa lemah. Berawal dari tekanan darah yang mulai tinggi pada usia 38 tahun. Kini Bu Kamsiati juga dihadapi dengan risiko diabetes. Kadar gula darahnya sempat menyentuh kategori prediabetes. Dan ia sudah diwanti-wanti untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Ia pun mengaku mungkin masalah kesehatannya ini juga hasil dari pola makannya sewaktu muda. Ia dulu sangat suka makanan bersantan dan berlemak. Namun, semua kebiasaan tersebut kini sudah diperbaiki. Dan seiring berjalannya waktu, kesehatannya sudah semakin membaik. Tadinya biasanya sakit kaki kalau berjalan atau berdiri, atau menulis, kesemutan tangan, kram-kram. Sampai sekarang tidak ada lagi. Alhamdulillah sekarang semua berubah, jadi baik semua dan normal. Lantas apa yang ia lakukan untuk kembali sehat? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Senang sekali saya Dilo kembali lagi berjumpa dengan Anda, pastinya di program acara Go Healthy yang paling Anda sukai. Dan hari ini kami bersama para praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Pretesya Sufarli. Kami bertiga akan memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda semua. Bersama kami di sini sudah ada Ibu Kamsia. Ibu Kamsiati ini datang baru saja sampai ke Jakarta ini 2 hari yang lalu. Nah, datang dari Manado jauh-jauh mau cerita kepada Anda semua bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita mulai. Ibu Kamsia, terima kasih sudah datang ke Go Healthy ya Ibu ya. Wah, jauh-jauh dari Manado. Ibu, saat ini kesibukannya apa saja Ibu? Saat ini kesibukan saya masih sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah pusat. Dan yang kedua, kesibukannya ya olahraga, termasuk olahraga, dan kesibukan hari-harinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bu, mungkin cerita dulu ya. Ya. Karena sampai divonis dokter satu sebutan nih, namanya gudang penyakit. Memangnya penyakitnya dulu apa saja Ibu? Jadi dulu penyakit saya banyak, Bapak. Yaitu pertama ada tensi darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat. Ada gula darah. Tapi waktu itu memang dikasih obat, tetapi pengobatannya tidak rutin. Awalnya tidak rutin, nanti sudah sembuh, saya pasti berhenti. Kamu lagi ke dokter minum. Nah, terakhir mulai usia 50-an itu 50, 49, 50 saya sudah mulai rutin minum obat. Obat yang memang harus diminum, tensi darah darah tinggi, asam urat, kolesterol, tapi gulanya nanti akhir-akhir ini yang kelihatan naik. Sehingga Ibu mulai rutin di usia 50-an karena apa nih? Karena kami turunan. Faktor genetik mama saya stroke, papa saya stroke. Jadi Ibu mulai khawatir di saat Ibu sudah berusia 49 tahun, betul ya Bu ya? Ya. Takut karena jangan sampai kita tidak rutin minum obat, bisa terjadi seperti terjadi di orang tua kami. Ini kita tanya satu persatu ya. Ini kan Ibu udah jauh-jauh nih dari Manado ke sini, pastinya ingin bercerita leb/lebih maksimal lagi nih untuk pemirsa biar bisa menjadi pembelajaran. Dulu Bu, tensi paling tinggi bisa di angka berapa? 159/100 pernah. Lalu angka kolesterolnya paling tinggi pernah di angka berapa? 300. 300? Iya. Asam uratnya? 11. Sampai diperingatkan dokter waktu itu. Gula darahnya paling tinggi? 250. Terus yang berasa di badan Ibu apa? Ya semuanya, kesemutan lah, tidak nyaman lah, tulang punggung belakang, kepala rasa sakit,
Pokoknya kaki berdiri pun tidak lama, harus duduk karena kesemutan dan tidak tahan tumit dan otot. Ya, tentunya kan Ibu Kamsia datang ke sini bukan mau berkeluh kesah ya. Bukan. Justru mau cerita bagaimana kondisinya sekarang yang sangat membaik karena pakai teknologi laser. Betul. Bu, apa saja manfaat yang sudah dirasakan sampai saat ini setelah menggunakan teknologi laser? Manfaatnya pertama, gula darah saya main di 85/95. Bagus. Menurut dokter itu sangat bagus. Bagus sekali, betul. Yang kedua, asam urat saya biasanya sampai 11, sekarang main di 5 sampai 6. Bagus. Tensi darah saya biasanya itu kalau emosi lagi tidak terkontrol 140-an ke atas dan sudah memang pusing. Sekarang ya normal 80/70, 90/70. Tapi paling tingginya sekarang 120/70. Sampai dokter bilang, Bu, berhenti minum obat tensi. Jadi dosis obat hipertensinya sudah diturunkan atas anjuran dokter ya, Bu, karena tensinya sudah terkendali. Oke. Dan alhamdulillah sekarang saya sehat, tidak lagi sakit kaki, berdiri sekarang saya olahraga di kawasan Mega Mall itu Sabtu Minggu kan libur kita. Jadi sekalian senam, sekalian olahraga di situ, jalan jogging, itu sampai 3-4 kilo nggak ada rasa sakit apa-apa. Tapi pertanyaannya begini Ibu Kamsia, karena saya yakin banyak pemirsa juga bertanya begini, hidup sehat itu bosenin, hidup sehat itu nggak enak, makannya nggak enak. Menurut Ibu Kamsia sendiri, enakan sekarang atau dulu? Sekarang. Enakan sekarang, apanya yang enak Ibu? Kondisi badan enak, ringan, tidak ada keluhan apa-apa. Dan kedua, saat ini sekarang kalaupun saya disuguhkan makanan, saya nggak tertarik lagi makanan-makanan enak. Karena ternyata yang makanan enak itu adalah gudang penyakit. Menurut saya ya. Karena dulu saya tukang makan yang enak-enak. Ini upaya antisipatif atau upaya yang dilakukan oleh Bu Kamsia ini luar biasa ya. Saya melihat dari sisi usia ibu yang di 59. Ya, artinya ini usia-usia menopause ya. Jadi Anda wanita yang juga usianya sudah seperti Bu Kamsia, artinya usia menopause itu berisiko untuk jadi masalah ya. Terjadinya kenaikan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, seperti apa yang juga pernah dialami oleh Bu Kamsia. Tapi dengan merubah pola hidupnya, merubah gaya hidupnya dengan olahraga, pola makan, mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser, sekarang semua bisa terkendali. Dan ini tentunya akan menentukan nanti kualitas hidupnya di usia menopause. Jadi kalau Anda di usia menopause mau kualitas hidupnya baik, seperti apa yang sudah dilakukan Bu Kamsia, ayo mulai sekarang terapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Oke, terima kasih Mas Boy. Berarti Ibu Kamsia yang dulunya katanya gudang penyakit, hari ini datang menjadi gudang kesehatan. Benar ya Ibu ya? Tapi setelah menggunakan teknologi laser pastinya banyak sekali manfaatnya. Yang paling berkesan untuk Ibu Kamsia dari penggunaan teknologi laser yang mana Ibu? Semuanya berkesan. Saya nggak bisa memilih salah satu karena semua berkesan. Gudang penyakit ya semuanya. Iya, semua gudang yang ada gudang penyakit yang di dalam badan saya semua hilang. Berarti kesemutan juga hilang Bu? Hilang. Gula darah normal? Normal. Kolesterol normal? Normal. Asam urat normal? Normal. Luar biasa. Turun badan. Turun berat badan. Turun berat badan dengan ideal. Saya paham kenapa Ibu bilang semuanya berkesan. Ibu pasti serasa seperti lahir, seperti orang baru. Iya. Jadi sehat lagi kayak dulu pas waktu masih muda. Nah, gudang penyakit ini ya yang tadi kita bicarakan, yang dialami oleh Bu Kamsia, ini sebenarnya ada istilah medisnya. Kita sebut dengan sindroma metabolik. Sekumpulan kondisi yang terjadi pada waktu bersamaan. Ini yang dialami oleh Ibu namanya sindroma metabolik dulunya. Ditandai dengan kegemukan atau obesitas, perut buncit ya pemirsa. Ditambah dengan tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, itu semuanya kita sebut dengan sindroma metabolik. Terjadi karena penurunan metabolisme tubuh. Makanya yang ditingkatkan adalah ingat, proses pembakaran tubuh ini harus dijaga dengan baik agar sindroma metabolik ini bisa terkendali atau tidak terjadi. Nah, salah satu yang sudah dilakukan oleh Bu Kamsia adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Cocok, masuk memang logikanya karena penggunaan teknologi laser ini dapat mengaktifkan kembali metabolisme di dalam tubuh, mengaktifkan proses pembakaran sehingga lebih banyak mengubah gula darah, kolesterol, dan asam urat menjadi energi. Energi yang meningkat di dalam tubuh dimanfaatkan oleh Bu Kamsia untuk bergerak, untuk olahraga, untuk aktivitas, bekerja.
Tapi pada waktu bersamaan kita dengar tadi ceritanya gula darahnya jadi turun, kolesterolnya jadi turun, asam uratnya turun, tensinya pun terkendali. Ini semua adalah berkat upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Kamsia, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ya, dan saya mau menambahkan mengenai kondisi wanita di usia menopause di mana kadar hormon estrogennya menurun. Jadi salah satu fungsi hormon estrogen adalah membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis. Nah, dengan menurunnya hormon estrogen di usia menopause, ya sekali lagi ini karena faktor usia, bukan suatu proses penyakit. Menurunnya hormon estrogen ditambah juga dengan faktor usia yang bertambah, kadar nitrik oxide ini akan menurun dan membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit dan membuat tekanan darah akan meningkat. Jadi penurunan dari nitrik oxide ini harus dikembalikan lagi, diupayakan. Ya dengan apa? Dengan bantuan teknologi laser. Teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitrik oxide yang menurun tadi. Sehingga akan membuat atau melindungi dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis, dan ini akan berdampak pada tekanan darah. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau sehat di usia menopause, usia-usia yang sudah memang terus merangkak naik, ini bukan berarti kemudian Anda menumpuk penyakit, tapi Anda bisa menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Nah, buat pemirsa di rumah, kami yakin Anda juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama. EQ-Laser yang saya pakai dan juga yang Ibu Kamsiati ini juga pakai adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya kita pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin, harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. EQ-Laser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Ayo pemirsa segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Ya, silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi hanya di Gogomol. Perlu juga diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Pemirsa, mari sama-sama kita gunakan EQ-Laser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta, yaitu kurang minum air putih dapat meningkatkan tekanan darah. Mas Boy,
Jangankan minum air putih, minumnya jus, minuman manis. Bagaimana dengan air putih? Ya, jadi kalau air putih ini sangat penting atau sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme dengan lebih optimal. Nah, sebenarnya kalau kekurangan cairan atau kekurangan air, ya terutama air putih, ini air yang sehat, ini akan membuat metabolisme tubuh kita akan menjadi terganggu. Karena tubuh kita ini hampir 50-80% itu adalah cairan, ya. Dan kalau itu kurang, maka akan membuat tubuh berkompensasi dengan meningkatkan namanya hormon vasopresin. Vasopresin ini adalah suatu antidiuretik hormon yang membuat ginjal kemudian menahan cairan yang ada, dan ini kemudian akan meningkatkan tekanan darah. Di samping itu juga akan menyempitkan pembuluh darah. Ini sebenarnya untuk melindungi tubuh ya dengan kekurangan cairan tadi, dan ini akan meningkatkan tekanan darah. Jadi tekanan darah meningkat. Kemudian karena kurang cairan, darah kita akan menjadi lebih kental, lebih pekat. Ini akan membuat jantung bekerja lebih keras lagi, dan ini juga akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi sebenarnya sangat bahaya ya kalau kita kekurangan minum atau kekurangan air putih dalam konsumsi kita sehari-hari ya. Jadi usahakan minum 8 sampai 12 gelas atau 2 sampai 3 liter per hari. Minum sebelum Anda haus, kemudian juga perhatikan bagaimana warna urin Anda. Kalau warna urin Anda sudah tidak bening lagi, sudah mulai kekuningan, mulai kecoklatan, hati-hati. Itu adalah tanda bahwa Anda kekurangan cairan dan harus segera Anda kembalikan dengan minum air putih yang cukup. Jadi sekali lagi, minum air putih ini tidak hanya masalah tekanan darah saja, juga akan melindungi jantung, melindungi ginjal kita. Jadi kalau mau sehat, usahakan setiap hari cukupi kebutuhan air putih Anda. Nah, Ibu Kamsya sendiri dulu atau sibuk-sibuknya, Bu, waktu tensi lagi tinggi-tingginya, minum air putihnya bagaimana? Kurang. Kurangnya segimana, Ibu? Pokoknya agak malas karena kita kan sibuk dengan pekerjaan kan. Jadi untuk minum pun tidak terlalu diperhatikan, kurang memang. Ini Ibu saking sibuknya sampai minum aja nggak sempat gitu ya, Bu ya? Nggak sempat, paling minum nanti mau makan. Waktu itu padahal ada memang di atas meja disediakan. Apalagi namanya makan atau mungkin masak makanan dari awal di rumah. Itu mungkin lebih jarang Ibu dulu. Iya. Jadi dulu makannya bagaimana? Apa aja dimakan gitu ya? Yang penting ada gitu ya? Ada, dan yang enak-enak. Yang enak itu bersantan gitu, ya, berlemak, kemudian... Pokoknya yang makanan yang enak kan di situ banyak gudang penyakitnya kan. Jadi yang enak-enak, nanti saat akhir-akhir baru mulai sadar ternyata makanan yang kita makan enak-enak dulu jadi menabung untuk sakit penyakit di masa ke depan. Ya. Tapi Ibu Kamsya berubah pola pikirnya itu sejak kapan sebenarnya? Sejak mulai umur 50-an, 50 itu. Ada peristiwa apa mungkin yang mengubah pola pikir Ibu? Peristiwanya ya contoh orang tua stroke. Apa yang terjadi pada orang tua dan kondisinya seperti apa? Mama saya stroke-nya 14 tahun. 14 tahun. Baru meninggal. Bapak 2 tahun. Oke, itu mohon maaf untuk almarhum mama ataupun papa pada saat di akhir-akhirnya itu cuman berbaring aja atau bagaimana? Berbaring. Nggak bisa lagi. Di situ jadi dasar saya, saya masih suka sehat. Saya harus memperbaiki pola hidup. Kalau boleh tahu Ibu, kan ini berat badannya turun 9 drastis. Kilo. Iya. Turun size-nya 3 kali ya. Iya. Nah ini pola dietnya seperti apa secara singkat Ibu? Jadi pola makan saya itu menggunakan tentunya beras yang tidak mengandung karbo dan gula. Jadi ada beras, karena ini berangkat dari makanan suami. Jadi satu rumah itu makannya makanan diabetes, untuk diabetes. Kayaknya saya paham maksudnya Ibu berusaha untuk menekan masuknya kalori, iya, gitu betul, ya Bu ya? Ya. Oke. Yang berikutnya lagi tidak makan kue, tidak minum minuman manis-manis maupun yang minuman bersoda dan gorengan. Di rumah menggunakan, kalau mau gorengan saya menggunakan tepung yang rendah ininya. Yang rendah kalori juga? Iya. Tepung mokaf biasanya ya? Iya, ada itu memang tersedia di toko tertentu, termasuk beras, termasuk tepung bumbu kalau mau bikin bakwan, ada. Kalau sayur bagaimana? Oh, sayur biasa. Biasa ya, tetap banyak, dan tetap buah dikonsumsi. Iya. Berarti kalau kita simpulkan, sebenarnya lebih banyak Ibu ini yang dihindari ketimbang yang ditambah baru. Jadi kuncinya adalah gitu ya, kita batasi dengan kemauan dan juga dibantu dengan teknologi, mungkin lingkungan juga Ibu ya. Ini pasti berhasil. Tapi kalau kembali ke teknologi laser Ibu, biasanya dipakai ini lagi memang dikhususkan santai, atau mungkin tidak teratur, atau mungkin praktis dipakai di mana saja? Gitu. Rutin, pagi sore.
Pagi malam sejam. Pada dasarnya penggunaan teknologi laser ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena selain ada pembuluh darah nadi, di sana juga ada titik akupuntur yang berhubungan secara langsung dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Sehingga pompa jantung bisa menjadi lebih efisien, lebih teratur, saluran napas terjaga kesehatan, dan nantinya tensi menjadi lebih terkendali. Nah, teknologi laser yang sudah dimanfaatkan oleh Bu Kamsya ini memiliki satu kesatuan. Yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri ini lebih berfokus pada darah dan pembuluh darah seluruh tubuh, dan ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Sesuai dengan nama cara pakainya, intra di dalam, nasal rongga hidung. Lebih berfokus pada aliran darah menuju ke organ otak. Bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah terjadinya kepikunan. Makanya kalau kita dengar Bu Kamsya yang sudah menjelang lansia pun masih dapat bekerja dengan baik, fungsi kognitif dan fungsi luhurnya juga masih optimal. Ditambah lagi pastinya ingin terbebas dari kepikunan ya Bu ya, sampai usia lanjut, dan juga bisa membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, migrain, sinusitis, dan tentunya juga kesehatan organ indera ini dapat terjaga berkat aliran darah yang baik. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan sekali lagi ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, berapapun usia Anda, terutama perempuan yang sudah mau memasuki masa menopause, yuk kita jaga betul-betul kesehatan kita agar kita bisa sehat, aktif dan produktif di usia lanjut. Caranya adalah manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Ya, dan penggunaan teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari pemirsa, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Kamsya. Jadi ini gunakannya di pergelangan tangan kiri, kemudian digunakan di malam hari dan pagi hari. Ini sesuai dengan fisiologis jam kerja di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini siang, malam ini ada metabolisme yang terjadi secara ritmis yang kita sebut sebagai circadian rhythm. Jadi pada malam hari ada hormon melatonin, ini akan menurun dengan bertambahnya usia dengan pola hidup kita yang tidak sehat. Maka pada digunakan teknologi laser di malam hari, maka melatonin ini akan dioptimalkan kembali. Ini akan membuat kualitas tidur kita akan menjadi lebih optimal lagi dan membuat metabolisme tubuh kita akan menjadi lebih baik. Sedangkan di pagi hari, kalau kita gunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan hormon serotonin. Ini akan membuat kita lebih aktif, lebih produktif di pagi hari pada saat kita beraktivitas. Jadi ini sesuai dengan ritme tubuh kita, jadi Anda tidak perlu repot-repot kapan mengingat menggunakannya, Anda tinggal gunakan malam sebelum tidur dan pagi hari saat Anda akan beraktivitas. Jadi dengan begitu harapannya metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik, sirkulasi darah, kualitas darah akan terjaga dengan baik, dan penyakit-penyakit akan bisa terhindari dengan baik. Jadi termasuk kolesterol, termasuk hipertensi, kolesterol, asam urat, gula darah, semuanya akan bisa terkendali dengan baik. Jadi mulai sekarang terapkan pola hidup sehat, gunakan teknologi laser secara berkala pagi dan malam hari supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi saya berharap menghimbau kepada teman-teman pemirsa, ayo kita gunakan teknologi laser ini. Contoh saya. Baik, terima kasih Ibu Kamsya, terima kasih datang jauh-jauh Ibu ya, di tengah kesibukan. Kita berdoa supaya Ibu Kamsya selalu diberkati Tuhan, diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih Ibu Kamsya. Sama-sama. Mas Boy Abidin, Mbak Preti, terima kasih banyak untuk hari ini. Nah pemirsa, cerita dari Ibu Kamsyati bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Equilaser adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya pemirsa dapat tercegah dari komplikasi yang lebih serius, yaitu serangan jantung, stroke gagal ginjal dan sebagainya. Perlu diingat, produk Equilaser dan dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser dan Equilaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu juga diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda juga bisa mendapatkan produk Equilaser dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang.
Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini. Dan pastinya kami akan bertemu lagi Anda di episode yang selanjutnya. Salam sehat! Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Alasan saya menggunakan teknologi laser pastinya buat kebutuhan kesehatan saya. Apalagi saya punya riwayat asam urat dan juga hipertensi. Sehingga dengan teknologi laser ini membuat tubuh saya menjadi lebih bugar dan lebih menyadari tentang kesehatan. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150 per 90, sekarang 128 per 80. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.